Wa wadhi'uhu, pencetus pertama kali menciptakan ilmu tauhid ini siapa? Dari dulu sahabat ya, bersama Nabi itu semuanya orang-orang yang beriman pada Allah, tauhid, ahli tauhid semua mereka. Cuma dulu kan enggak ada kitab yang menunjukkan kitab tauhid. Ya. Tak ada. Orang percaya aja semuanya dengan keyakinan yang sudah ditanamkan padanya tentang tauhid, enggak percaya dengan warak, pokoknya Allah SWT dan Nabi mereka menyucikan Allah, mereka tidak percaya ada serupa bagi Allah seperti Al-Quran orangnya. Orang dulu pintar-pintar semuanya, ya. Dan mulai angkatan sahabat Nabi, tabi'in itu. Nah, itulah akhirnya diciptakanlah kitab ini. Kenapa? Ada sebabnya. Diciptakan ada ilmu tauhid. Karena kalau tidak diciptakan ini banyak orang enggak bakal paham tentang tauhid. Orang dulu lain, ya. Mereka langsung dibimbing Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih tabi'in dibimbing oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Nah, mulai di masa tabi'in itulah mulai ada berbagai macam pandangan-pandangan yang mulai menyimpang. Di situlah terjadi di antaranya apa yang dinyatakan sini, wa wadhi'u Al-Hasanul Basri radhiyallahu an. Ini Imam Hasan Al-Basri, sahabat tabi'in yang mulia, dia menyatakan sayyidut tabi'in, pimpinan para tabi'in. Hasan Al-Basri nyata, wa dzalika anna rajulan, bahwa seseorang waqafa ala majlisil Hasan, berhenti di majlis Hasan Al-Basri. Baik, bagaimana sebab ya pencetus ilmu tauhid ini Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa sebabnya? Wa dzalika anna rajulan waqafa ala majlisil Hasan. Waktu itu ada seseorang berdiri maksudnya itu ala majlisil Hasan, di majlisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, at-tabi'in, sayyidut tabi'in. Wa qala, orang itu berkata, "Ya Imam, wahai Imam, zahara fi hadzal zaman jama'atun. Nampak di zaman ini ada sekelompok jamaatan yukafiruna sahibal kabirah, yakni bihimul khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Sahibul kabirah, pelaku dosa besar, pemilik dosa besar. Jadi kalau ada orang berbuat dosa besar, kafir. Hukumnya hukum kafir. Kalau nak taubat cepat-cepat, boleh dibunuh. Orang kafir. Gitu. Itu kelompok ini bilangnya seperti itu. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar, dianggap orang tersebut orang kafir. Gitu. Mereka siapa? Khawarij. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini seperti orang-orang ISIS yang sekarang ini. Dan dosa besar itu yang menurut mereka yang jadi masalah juga. Ya, mereka punya pandangan sendiri seperti apa dosa besar. Kalau ISIS sekarang ini kan, naudzubillah, jahat orang ISIS ya. Seperti apa mereka nyata? Kuburan Nabi SAW di Masjidin Nabawi itu enggak boleh. Enggak boleh didatangi, enggak boleh diziarahi. Kafir orang ziarah kepada kubur Nabi. Nah itu. Jadi orang kafir itu boleh dibunuh. Apa ya, sadis mereka kan, orang sebentar bunuh, sebentar mainnya bunuh-bunuhan aja itu. Itu seperti ISIS yang ada sekarang ini, naudzubillah itu. Nah, orang yang percaya seperti ini sudah jelas menyimpang. Tapi ya, oleh Amerika, oleh Yahudi kata, nah ini dipakai, dimanfaatkan untuk menghabiskan umat Islam. Karena dia hidupnya di lingkungan umat Islam, dia bahkan nyerang umat Islam sendiri. Ya, sebetulnya sih siapa aja yang orang kafir dianggap dibunuh sama dia. Tapi rata-rata mereka di lingkungan muslimin. Jadi orang Islam sendiri dianggap kafir sama dia. Ketika ya, orang itu punya kepercayaan yang bertentangan tadi, yang melawan dari atau berbeda dengan apa yang mereka yakini. Nah, ketika ada orang tanyain, solat enggak? Solat. Coba baca surat Al-Fatihah. Enggak bisa, langsung disembelih. Enggak bisa baca surat Al-Fatihah. Ada orang sopir truk di-stop sopir truk. Tanya, suruh baca surat Al-Fatihah, enggak bisa, dibunuh langsung. Disuruh taubat, disuruh apa? Enggak sama mereka itu. Langsung dianggap kafir dan dibunuh. Sadis mereka, orang-orang ISIS ini. Yang jelas ini kelompok ya dari sumbernya sudah ada dahulu, namanya Khawarij. Mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka karena enggak cocok dengan pandangan Sayyidina Ali waktu itu. Wa jama'atun yaquluna la yadurru al imani ma'siyah. Ada lagi kelompok yang menyatakan tidak madarat, artinya tidak apa-apa dengan iman itu maksiat. Artinya kalau orang beriman maksiat enggak apa-apa. Oh, inti orang mukmin, inti orang muslim, udah maksiat enggak apa-apa. Yang penting inti ada orang mukmin. Ajib nih, keterlaluan lagi, bangetan banget nih. Jadi enggak ada dosa lagi orang maksiat. Kemudian sebaliknya, kama la yanfa'u al kufri ta'ah. Dia pahami baliknya karena orang-orang yang kafir itu taatnya enggak ada manfaat. Jadi kalau orang kafir berbuat baik enggak ada manfaat katanya. Juga orang mukmin kalau berbuat maksiat enggak apa-apa. Rusak deh habis ya kalau gitu ya.
Enggak perlu lagi ngelarang orang minum khamar, enggak perlu lagi ada larangan zina, enggak perlu. Kenapa? Yang penting itu mukmin, itu muslim, mukmin, percaya sama Allah, udah. Buat apa aja. Ini kepercayaan seperti ini. Ya. Ini kan juga menyimpang, jelas jauh. Udah gitu. Enggak benar. Itulah yakni bihimul apa? Murji'ah. Mereka ada orang namanya orang murji'ah, kelompok murji'ah. Kalau orang yang berdiri tadi bertanya, "Fama na'taqiduhu min dzalik?" Ya, jadi apa yang kita percayai dari yang itu semua? Kalau ini gini, ini kayak gini, kita percaya gimana? Lalu fa'atraqal hasanu mutafakkiran fil jawab. Fa'atraq artinya Imam Hasan al-Basri nunduk. Atraqa, nunduk, beliau nunduk lagi gitu. Lagi mikirkan jawabannya apa. Biar orang ini biar mudah untuk orang paham, maksudnya tentunya dipikirkan biar orang itu cepat paham, mudah dipahami, lagi dipikirkan jawabannya. Imam Hasan al-Basri lagi mikir, belum jawab, tiba-tiba ada yang berdiri lagi jawab, ya. Fa'atraq fil jawab. Fabadarahu Wasil bin Atha. Didahului oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, kalau seorang di situ yang hadir juga menyatakan. Apa dia nyatakan? Jawab badarahu Wasil bin Atha bil jawab dengan jawab. Faqala, "Ana la aqulu inna sahibal kabirati mu'minun mutlaqan wala kafirun mutlaqan." Ini nambah lagi pendapatnya. Aku tidak berkata bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, sahibul kabirah, pemilik dosa besar. Yang besar itu maksudnya dosa, ya. Istilahnya al-kabirah, itu kabair namanya, gitu. Yang memiliki atau yang melakukan dosa besar, aku tidak nyatakan dia itu mukminun mutlaqan wala kafirun mutlaqan. Tidak mukmin secara mutlak, tidak kafir secara mutlak. Jadi antara iman sama kafir berarti. Nah, ini pandangan baru lagi, ya. Sedangkan kita tahu ada orang mukmin, ada orang kafir, itu aja. Ya, enggak ada orang antara mukmin kafir, enggak ada ceritanya, ya. Ini orang ini antara mukmin sama kafir masih enggak ada. Ya. Dia mukmin atau kafir? Dia mukmin, maksiat, lain cerita. Kafir udah kafir, ya. Itu ada yang kayak gitu. Ya, orang mukmin bermaksiat, tapi mukmin tetap mukmin dia, tapi dia maksiat, dosa besar. Kalau ini enggak dia. Orang yang melakukan dosa berat besar tidak mukmin, tidak kafir secara mutlak. Nah, pandangan yang ketiga lagi, ya. Jadi ada tiga pandangan yang beda ini, ya. Yang satu yang melakukan dosa besar kafir. Yang kedua orang mukmin yang penting udah iman, mau berbuat dosa, ya enggak, itu enggak apa-apa. Lain lagi ini, ya. Seperti orang kafir juga kalau berbuat baik enggak ada gunanya. Gitu. Yang ketiga, ya, orang yang melakukan dosa besar enggak mukmin, enggak kafir. Nah. Jadi lain lagi ini yang ketiga. Jadi la aqulu inna sahibal kabir mu'minun mutlaqan wala kafirun mutlaqan. Wa qama ila aswanatin fil masjid. Maka dia berdiri di tiang-tiang masjid. Uswana ni amud. Ya, uswana, sariyah, amud artinya sama, tiang. Ya. Uswana fil masjid, tiang di masjid. Yuqarriru madhabahu. Dia mengajarkan madhabnya. Yuqarrir, ngajar maksudnya. Dia menetapkan madhabnya. Wa yuthbitul manzilata bainal manzilatin, yang menetapkan satu kedudukan di antara dua kedudukan. Jadi orang-orang ini, ya, menyatakan, ya, di antara orang yang melakukan dosa besar artinya orang yang tidak mukmin, tidak kafir. Langsung dia ngajar ke sana kamari, kasih tahu sama orang. Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Kemana-mana dia ngajar orang. Jadi dia alim, orang ngerti, guru, ya. Karena itu dia ngajar di tiang-tiang masjid, artinya di masjid. Ngambil, kalau masjid gede, ada tiang masjid, dia berdiri ngajarin orang. Orang pada kumpul belajar namanya itu. Nanti ya jelas ajaran dia menyimpang. Tadi dia wa yaqulu an-nasu thalathatun. Orang itu ada tiga kelompok. Yang pertama mukmin. Yang kedua kafir, orang kafir. Jadi dua, mukmin, kafir. Kemudian yang ketiga, ya, wala mu'minun wala kafir. Enggak mukmin, enggak kafir. Nah, ini. Siapa mereka yang enggak mukmin? Wa huwa sahibul kabirah. Orang yang melakukan dosa besar. Idza mata bila taubah, apabila dia mati tanpa taubat. Ini menurut orang-orang yang seperti Wasil. Mereka itulah yang nanti dinamakan dengan Mu'tazilah. Ya. Siapa yang beri nama Mu'tazilah? Dikasih nama oleh siapa? Oleh Imam Hasan al-Basri. Kita baca. Faqala al-Hasan i'tazala anna Wasil. I'tazal itu menyingkir atau menjauh dari kita. Artinya menyendiri. Ya, Wasil menyingkir dari kita atau menjauh dari kita. Fasummu lidzalikal Mu'tazilah. Ini mereka dinamailah dengan Mu'tazilah.
Akhirnya kelompok mereka ini dinamakan kelompok Mu'tazilah. Ada pengikutnya banyak, ada nanti sampai banyak berapa orang. Nanti pendapat mereka ini berkembang nanti banyak, berkembang macam-macam. Itulah dengan tauhidnya orang-orang Mu'tazilah yang berbeda jauh dari kita. Nanti akan kita sebutkan sebagian dari mereka. Wahum sammau anfusahum, dan mereka namakan diri mereka ashabul adli wat tauhid. Mereka orang yang adil dan orang tauhid, ahli tauhid. Nah itu. Jadi mereka nyatakan mereka ahli tauhid, mereka orang yang adil, ya gitu. Kalau kita ahli sunnah jawab menyatakan mereka itu Mu'tazilah. Mereka adalah Mu'tazilah. Nah, di antara nanti kepercayaan mereka, ya, orang itu, ya, apa namanya? Allah SWT menciptakan manusia itu untuk kebaikan saja. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat kejahatan, itu orang itu sendiri. Allah enggak ikut-ikut. Itu katanya orang Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia sendiri, Allah enggak mau tahu. Urusan Allah, bukan Allah enggak berbuat itu. Nah, ini bertentangan, ya, gitu. Karena semua perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Orang berbuat baik, berbuat buruk diciptakan Allah. Ya. Hanya saja kita diperintahkan berbuat baik, dilarang berbuat jahat. Kita enggak tahu apa ketetapan Allah untuk diri kita enggak tahu. Itu yang harus kita kenal. Kita diciptakan Allah, ya. Kita duduk dalam sini, ya situ. Kita diciptakan Allah, ya. Rahasia Allah itu ada pada diri kita yang kita enggak tahu, ya. Kita ditetapkan untuk apa kita enggak tahu. Enggak usahkah untuk yang nanti. Setelah ini aja kita enggak tahu kita bakal ngapain. Ya. Sudah. Jadi ketika orang itu berbuat maksiat, itu udah ketetapan Allah untuk dirinya. Orang itu berbuat baik, ketetapan Allah untuk dirinya. Tapi kan dia enggak tahu ketetapan Allah tersebut. Yang dia tahu bahwasanya dia diperintahkan berbuat baik dan dilarang berbuat jahat. Itu yang harus dia usahakan untuk dia lakukan. Kita diperintahkan berbuat baik, harus berusaha untuk berbuat baik. Dilarang berbuat jahat, apa saja jenis kejahatan, harus dijauhi dari segala perbuatan jahat. Itu. Gitu. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk diri kita. Tapi ketetapan Allah untuk diri kita enggak tahu. Apa saja. Nah, kehidupan kita selalu dengan ketetapan Allah. Bahkan perbuatan kita pun, ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau mereka enggak, orang-orang Mu'tazilah bilang orang berbuat kebaikan itu dari Allah. Orang berbuat buruk itu orang itu sendiri. Nah, ini semua perbuatan dari Allah SWT. Karena kita enggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Seperti kita dari lahir, dari kandungan ibu, kita enggak berbuat apa-apa. Semuanya diperbuat oleh Allah SWT. Diatur oleh Allah perbuatan kita, ya, sampai tumbuhnya kita. Masih bayi kita enggak berbuat apa-apa. Ya, ada bantu orang, tapi itu hakikatnya Allah SWT yang berbuat untuk diri kita. Nah, jadi apa saja hakikatnya diatur perbuatan itu oleh Allah. Tapi itulah tadi perbuatan atau hakikat ketetapan untuk diri kita, rahasia Allah yang ada pada diri kita. Yang kita enggak tahu, ya itu. Apa rahasia Allah kita enggak tahu. Itu. Jadi ketika ada Fir'aun kafir sama Allah, itu udah ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah tetapkan dia jadi orang yang kafir. Abu Jahal ditetapkan oleh Allah. Ya, itu. Jadi gimana pun dia tetap dia kafir, udah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi yang harus dilakukan manusia apa? Perintah Allah, dan harus dia jauhi larangan Allah. Itu. Nah, di situ ya hakikatnya ya nanti pada Allah SWT. Paham gitu. Nah, berbeda dengan orang Mu'tazilah tadi enggak. Mereka nyatakan kalau baik itu perbuatan Allah, kalau buruk perbuatan kita. Nah, ini nanti bertentangan dengan banyak hal. Memang gambarannya bagus sih, ya. Dari segi akhlak ngomongnya boleh kata ulama, dari segi adab terhadap Allah boleh. Tapi kalau dari segi hakikat enggak demikian. Enggak gitu. Dari segi hakikat enggak demikian. Ya, karena apa kita berbuat itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti akhirnya apa namanya? Ya, Abu Jahal kalau gitu bisa nuntut, ya Allah, kalau disuruh masuk neraka enggak mau. Kenapa? Kan kau sudah tetapkan ya Allah aku masuk neraka. Apa? Kenapa dia ditanya? Ayo Abu Jahal kamu masuk neraka. Ya Allah, aku enggak mau masuk neraka. Kenapa kau bisa masuk neraka? Karena kamu kafir. Kan yang ciptakan aku kafir, kamu juga ya Allah katanya. Kalau dia bilang gitu. Allah akan tanya, dari mana kamu tahu aku ciptakan kamu itu kafir?
Bisa jawab enggak? Enggak. Yang aku perintahkan kamu itu iman. Aku perintahkan kamu berbuat kebaikan. Kafir itu harus kamu tinggalkan, tapi kamu tetap. Karena melanggar itulah akhirnya Allah. Jadi ketika orang itu diazab, disiksa, kenapa? Karena dia melanggar. Dia berbuat sesuatu yang dia enggak tahu. Larangan yang dilarang dia tahu, tapi dia langgar. Ya. Yang dia lakukan artinya dia enggak tahu itu. Ya, hakikatnya dia itu. Untuk apa namanya? Untuk dia kenapa masuk neraka? Ya, dia enggak tahu dengan ketetapan untuk dirinya, tapi dia langgar itu. Ya, artinya dia melanggar perintah. Kalau dia melakukan yang dilarang itu. Nah, itu nanti panjang sih, banyak masalah tentang orang-orang Mu'tazilah, itu berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau yang orang Murji'ah sama Khawarij tadi itu lebih jelas lagi itu kan. Ya, lebih itu terang ya, jauh bedanya. Tapi orang-orang Mu'tazilah bilang kita orang adil, orang ahli tauhid. Nah, itu. Nanti banyak masalah yang perlu kita ketahui. Fasammu lidzalika al-Mu'tazilah. Nanti ada contoh-contoh kenapa Mu'tazilah itu bisa, dengan pandang itu bisa dianggap ya enggak benar, menyimpang. Nanti ada banyak contohnya. Ya, jadi mereka namakan diri mereka itu adalah ahli adli wa tauhid, ya. Hum samu anfusahum ashab al-adli wa tauhid. Wa jaa ba'da Wasil Abu Ali al-Jubai. Di antara yang setelah Wasil, ya, Wasil itu pencetus Mu'tazilah. Datang setelah dia seorang imam dari Mu'tazilah juga nama Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai. Wa kana Abu Hasan al-Asy'ari fi sighari tilmidan lahu. Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang pencetus ahli tauhid yang akidah kita pegang ini, dulu waktu masih kecil muridnya Abu Ali al-Jubai. Muridnya. Jadi gurunya dia dulu Mu'tazilah. Ya. Fi tilmidan lahu fil aqaid, dalam akidah. Ila an dhahara lahu fasadu madhhabih, sehingga nampaklah rusaknya pandangan orang-orang ahli Mu'tazilah. Faraja'a ila ma'alaihi al-jama'atu min as-sahabati wat tabi'in. Maka akhirnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari kembali kepada apa yang dipegang oleh ma'alaihi al-jama'ah, yang dipegang oleh para jamaah, yakni umat Islam maksudnya secara umum, dari mulai sahabat, tabi'in, wa talaqqahu minhum bil qabuli a'immatud din. Dan akhirnya setelah dia gali, dia pelajari, dia pegang lagi apa yang dipegang oleh para sahabat, tabi'in dan umat dari umat Islam ini. Akhirnya orang pun ngambil dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pandangan-pandangan beliau tentang akidah itu dipegang oleh a'immatud din, imam-imam ahli agama ini. Ya, kalau kita lihat banyak ulama-ulama besar di dalam Islam ini, kalau ditanya tentang akidahnya, ya sesuai dengan akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari siapa? Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Syekhul Islam fil hadis. Orang yang ahli hadis yang begitu hebatnya, syekh ya. Yang sampai hafalan hadisnya 100.000 hadis dengan sanadnya. Ya, 100.000 hadis. Enggak sedikit, enggak tanggung, dengan sanadnya dari an fulan dibilang digelar dengan Syekhul Islam fil hadis. Syekhul Islam fil hadis, ahli ilmu hadis yang luar biasa, Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Haytami juga, al-Hafidz juga, beliau digelar dengan al-Hafidz juga. Ya, orang yang digelar dengan Hafidz itu, mereka apabila sudah hafal hadisnya 100.000 hadis. 100.000 hadis lebih, itu namanya Hafidz. Dengan sanadnya, dengan guru ke gurunya sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mereka digelar dengan Al-Hafidz. Tapi mereka semua ini akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari, semua al-Asy'ariyah, digelar dengan akidah Asy'ariyah. Dan yang lain, Imam Suyuti, Imam Nawawi, banyak sekali dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Abu Hanifah, dari mazhab Maliki, dari macam-macam mazhab ahli sunnah jamaah. Ya, rata-rata mereka imam-imamnya, bukan lagi orang-orang biasanya. Orang biasa enggak jadi panutan. Ya, tapi imam-imamnya sendiri mereka akidahnya ya sesuai dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Sampai itulah mereka kalau ditanya akidahnya Asy'ariyah. Itu.